Halo Ngominers, apa kabar? Seperti biasa di konten ini kita akan bahas soal jalannya pertandingan, mungkin dari sisi aspek teknisnya, kemudian terjadi golnya kayak gimana, dan terutama rating para pemainnya. Pertama kita lihat tentu saja skornya 2-1 untuk kemenangan Inter. Ini rasanya sudah lama sekali kita tidak menghadapi pertandingan yang sulit yang membuat kita ketar-ketir yang nonton, karena udah berapa, kalau bayangkan 4 pertandingan kita nyetak 4 gol, udah 16 gol dari 4 pertandingan sebelumnya. Terus 3 pertandingan terakhir kita ngebantai terus 4-0. Jadi kita lupa rasanya deg-degan kan. Ya untung kita diingatkan, mungkin ini diingatkan bahwa kita harus selalu membumi gitu guys. Nah, secara overall ya aku mau bahas bahwa kawan-kawan pasti sudah tahu yang nonton live reactionku, bahwa di babak kedua itu sangat membagongkan. Membagongkannya gimana? Karena kalau kita nonton babak pertama pasti kawan-kawan udah, wah ini bakalan ngebantai lagi nih, bisa 4-0 lagi nih, minimal 3-0. Tahu-tahu entah apa yang terjadi di babak kedua, terjadi penurunan yang sangat signifikan dari permainan Inter, dan terlebih lagi penurunan yang signifikan juga terjadi pada Aslani sebagai jantungnya, karena dia kan regista, playmaker. Ya namanya playmaker ya dia adalah jantungnya dari aliran bola Inter. Nah, kalau kemarin atau bahkan tadi ada yang komentar, "Bang, kenapa sih kok di babak kedua menurun banget, ngedrop banget? Kenapa banyak long ball justru? Kenapa nggak build up kayak biasanya?" Salah satu jawabannya, bukan satu-satunya sebab ya, tapi salah satu faktor terbesar karena Aslani yang somehow menghilang. Nah, kemarin ketika ada, apa nggak kecapean itu Aslani? Aku bilang, enggak, kayaknya nggak kecapean, memang dia hilang fokus aja apa gimana. Tapi ternyata hal ini sudah dijawab oleh Aslani sendiri, memang dia ada kelelahan sedikit. Dan diperkuat oleh omongannya Inzaghi bahwa dalam seminggu dia bermain 3 kali. Iya, selama Hakan kan terus saja Aslani main kan. Dan kemarin dia 90 menit mainnya full. Cuma 1 kali aja yang kelasan masuk, kemudian Barella yang jadi regista, Aslani dikeluarkan kan. So basically ya masuk akal kalau salah satu alasannya ternyata adalah Aslani kelelahan. Tapi yang ingin aku tekankan bahwa sebenarnya pertandingan kemarin itu tidak sejelek atau tidak separah yang kita perhitungkan, yang kita kira. Kan karena babak kedua itu, waduh kok gini banget Inter, wah kita senam jantung. Enggak, itu sebenarnya berlebihan. Kenapa itu berlebihan? Ya karena kita sudah terlalu lama dibuai dengan penampilan Inter yang selalu superior. Bahkan ketika lawan Atletico Madrid pun kita sangat superior kan. Aku tunjukkan dengan data ya, aku bilang bahwa Inter itu masih tetap mendominasi. Kita nggak usah bahas yang babak pertama, karena kita sepertinya sama-sama setuju ya. Di babak pertama itu kita bisalah PD bilang bahwa kita mendominasi dengan 60% penguasaan bola. Total shot kita ada 8, ada 2 shot on target, dua-duanya berbuah gol. Kemudian expected goal kita sebenarnya 1,42 dan gol kita itu 2, berarti lebih banyak expected goalnya daripada golnya. Ini menurutku ya bisa dibilang kita cukup efisien, walaupun sebenarnya bisa lebih bagus lagi. Kemudian yang jadi masalah itu kan di babak kedua. Di babak kedua kok parah sekali seolah-olah, padahal sebenarnya tidak separah itu juga guys. Cuman memang ada sekitar, kalau aku tidak salah hitung kira-kira ya, mungkin sekitar 20 atau 18 menit situasi di mana Inter itu kelihatan hilang fokus, kayak apa gimana. Tapi ketika babak kedua baru mulai berjalan, memang kita kebobolan. Tapi sebelum kebobolan itu ya nggak jelek-jelek juga. Babak kedua kita kebobolan kan di menit 54, berarti sekitar 9 menit babak kedua berjalan itu sebenarnya kita nggak jelek. Kemudian setelah kebobolan pun mungkin sekitar 15 menit setelah kebobolan, atau mungkin ya itulah 15 atau 20 menit setelah kebobolan tuh kayak goyang banget Inter. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan babak kedua, komentar paling jelek untuk Inter yang bisa aku berikan adalah kita bermain dengan seimbang. Walaupun kita di babak kedua kebobolan 1 gol dan gagal mencetak gol, tapi aku lagi-lagi bawa data untuk mendukung pernyataanku. Lihat,
dari ball possession bahkan kita lebih besar lagi, dari expected goal kita juga lebih besar lagi, hampir 2 kali lipat dari expected goal mereka. Dan ada satu lagi yang ingin aku ini kan, kalau total shot udah jelas 7/5 nggak jauh, tapi shot on target kita 3, mereka cuma satu ini yang berbuah gol. Dan itu pun berawal dari kesalahan Aslani, jadi bukan murni dari build up mereka, bukan murni dari taktik yang mereka peragakan itu memang superior dibandingkan kita. No, itu lebih dari karena kita melakukan kesalahan, khususnya si Aslani. Nah, kemudian ada lagi salah satu ini, big chance itu sama-sama 0. Walaupun sebenarnya harusnya bukan big chance-nya sama-sama 0. Kenapa big chance 0? Aku mau ulas sedikit ya. Big chance itu adalah situasi di mana pemain itu seharusnya bisa mencetak gol. Ini biasanya terjadi dalam skenario 1 lawan 1 ya, jadi striker atau siapalah pemain yang menyerang berhadapan dengan gawang, atau tembakan yang berasal dari jarak dekat di mana bola itu ada clear path atau jalur menuju gol, menuju gawang itu sangat jelas. Justru ya nggak ada, karena kalau kita lihat gol mereka itu kan dicetak dari bola muntah yang berasal dari luar kotak penalti. Sebenarnya itu bukan big chance, itu ini yang dibilang ya faktor luck-nya itu cukup besar. Kalau dibilang sebenarnya kalau objektif ya, pertama itu berawal dari kesalahan Aslani. Kedua, siapa sih yang menyangka bola dari sana bisa akurat segitunya sampai ke pojok. Dan itu juga faktor ketiga yang bikin kita kebobolan adalah pandangan mata Sommer itu tertutup oleh beberapa pemain Inter. Kalau nggak salah itu ada Pavard di sana berusaha nyeleding, ngeblok. Nah, terlepas dari kita kebobolan 1 gol, babak kedua pun aku bisa bilang bahwa kalau tidak mau dikatakan Inter superior, at least kita seimbang, sama-sama 0 kesempatan besarnya. Bahkan kalau dari peluang kita lebih banyak, dari penguasaan bola juga kita lebih banyak. Ini sekali lagi aku tekankan bahwa apa yang aku bilang itu ada dasarnya. Nah, kemudian hal yang menonjol kedua adalah Aslani. Kalau kita bicara secara overall, Aslani adalah salah satu pemain Inter yang tampil bagus. Kalau aku boleh pilih man of the match, aku akan pilih Alexis Sanchez, tapi nanti kita bahas. Aslani menurutku dia tampil sangat bagus. Ini terlihat di gol pertama Inter. Sebenarnya ya dalam gol ini bukan cuma Aslani yang berperan, tapi ada kecerdasan Aslani berbicara. Aku ini kan dari proses awalnya ya, tapi sekali lagi aku mohon maaf, tentu aku tidak bisa tampilkan rekamannya. Aku hanya bisa tampilkan ini yang diam anggaplah semacam screenshot saja ya. Ini bola, kalau aku bilang ini gol khas Inter, vertical build up yang sangat cepat tanpa banyak basa-basi. Ini kan berawal dari bola yang ditendang oleh kipernya Genoa, Josep Martinez. Nah, di sini bola jauh, kemudian bola itu tidak ada yang bisa mendapatkan bola sampai di dekat pertahanan Inter. Bola bisa diamankan oleh De Vrij. Bola ini bukan langsung dibuang, tapi diamankan oleh De Vrij. Nah, De Vrij dari sini melakukan overlap sampai kira-kira di sini, kita akan lihat di gambar berikutnya di sini. Nah, dari sini jalur yang paling kelihatan, yang paling gampang itu kan sebenarnya Aslani, karena Aslani kan masih ketinggalan di depan dia kan. Cuman ya seperti yang aku bilang bahwa positional rotation istilahnya, atau rotasi posisi antar pemain itu kan bagus. Walaupun Aslani ketinggalan di depan, tapi di sini ada Augusto, ada Pavard, kemudian di sini ada Di Marcos. Jadi pertahanan kita nggak ada masalah. Nah, di sini pun De Vrij dengan leluasa maju dari posisi dia mendapatkan bola. Di sini dia maju sampai lewat garis tengah, kemudian mengirim bola. Nah, ini adalah satu vertical play yang menurutku ya bagus banget lah dari Inter. Di sini sebenarnya umpan yang paling gampang itu kan dari sini ke arah Aslani sendiri, karena dia tidak terkawal. Tapi Barella melihat peluang di sana, dia melihat pemain ini tidak melihat pergerakan dia karena dia menoleh ke arah bola. Kemudian Barella di sini dia mengubah arah lari sehingga
ruang yang ada cukup sempit sebenarnya di sini bisa diisi oleh Barella dan bola didapatkan oleh Barella. Yang dilakukan oleh Aslani adalah dia sprint, dia melihat ada ruang di sini. Nah, kenapa ada ruang di sini? Sebenarnya ruang ini di sini ada Lautaro dan satu lagi pemain Genoa. Di sini kebetulan tidak kelihatan ya. Nah, di sini Lautaro turun sehingga dia menarik pemain Genoa. Dan ini yang sering dibilang menciptakan space, creating space. Ini menciptakan ruang kosong, yang ruang kosong ini bisa sebenarnya diserang oleh Alexis Sanchez. Tapi Alexis Sanchez memang bukan tipikal pemain yang menyerang ruang, sehingga dia tetap di sini siap menerima bola dari Barella. Dan sekali lagi di sini Barella, umpan yang paling gampang itu kan sebenarnya ke arah Aslani kan, tapi yang dia lakukan adalah dia memberi bola ke arah Alexis Sanchez. Nah, Aslani somehow aku bilang somehow karena mungkin mereka ada telepati atau gimana. Aslani tahu bahwa Barella tidak akan memberikan bola ini ke arah dia, tapi ke arah Alexis Sanchez, sehingga dia melakukan sprint ke arah sini, ke arah ruang yang diciptakan oleh Lautaro itu. Dia melakukan sprint ke arah sini dan Sanchez sudah sangat siap menerima bola. Ini pemain sudah agak kebingungan karena dia tidak bisa begitu saja meninggalkan Alexis Sanchez. Tapi dia juga tidak bisa menutup ruang ini, karena kalau dia tutup ruang ini ya Alexis Sanchez terlalu lepas kan. Itu positional play yang sangat bagus. Nah, kemudian yang terjadi adalah ada telepon, aku harus reject dulu karena lagi ini. Yang terjadi adalah begini. Aslani sudah dari sini sebenarnya dia tidak terlalu terkawal. Ada si nomor 22 ini, aku lupa namanya. Dia secara cepat menutup pergerakan Aslani ke arah diagonal. Dan di sini lagi kecerdasan Aslani. Yang dia lakukan adalah, ini kan bola sebenarnya bola tidak terlalu keras. Yang dia lakukan itu dia bukan menerima bola di sini. Ini kan biasanya tinggal di trapping menerima. Karena kalau dia terima bola di sini maka dia akan berhadapan dengan dua orang, nomor 22 dan nomor 1 ini. 1 lawan 2 kan agak sulit, tapi yang dia lakukan adalah dia biarkan bola ini mengalir ke sini sehingga nomor 22 ini tidak bisa ikut ke sini karena dia sudah terlanjur bersprint ke arah diagonal ke titik ini. Dan disinilah ruang itu tercipta. Nomor 22 berbelok arah tapi sudah telat, sudah ketinggalan. Dan kawan-kawan sudah tahu sendiri berikutnya Aslani tanpa menahan bola langsung mencetak gol. Itu menurutku kombinasi antara kecerdasan Aslani, kemampuan Barella membaca pergerakannya Aslani dan posisinya Sanchez. Gol yang sangat bagus, walaupun tembakannya aku bilang tembakannya nggak terlalu bagus karena tembakan itu mengarah ke arah kiper. Kalau itu kiper yang refleksnya sangat-sangat bagus itu bisa ditepis. But anyway, tetap hasilnya gol, tetap nilainya 1. Itu dari sana aku bisa melihat bahwa secara teknik dia sangat capable Aslani, secara kecerdasan dia juga sangat bagus. Nah, kemudian yang gol kedua, gol penalti, aku sudah sempat bahas dengan lebih rinci ya, bahwa aku berpendapat pada intinya ini seharusnya tidak penalti. Sama seperti ketika Sommer kena kartu kuning itu seharusnya tidak penalti. Pendapatku tetap tidak berubah. Tapi ini tidak usah. Nah, yang ingin aku bahas adalah betapa luar biasanya penalti yang dilakukan oleh Alexis Sanchez. Kenapa luar biasa? Aku tunjukkan. Ini kita mulai dari sini ya. Ini kenapa kipernya tertipu, kenapa kawan-kawan yang sepertinya ngerti bola atau mungkin pernah bermain bola, itu dari gerak tubuh semua itu mengarah ke kiri, tahu-tahu bolanya ke kanan. Nah, kalau kawan-kawan pernah nonton atau mungkin pernah berlatih sepak bola secara serius, lihat ini. Aku perbesar kali ya. Nah, arah kaki Alexis Sanchez itu ke arah sini. Selain arah kaki ke arah sini, body positionnya juga dia miring ke kiri. Ini adalah tipikal orang yang akan nendang ke arah kiri. Bahkan di banyak teori sepak bola, ini aku tunjukkan point planting foot at target. Jadi kemana kita mau menargetkan bola,
kaki yang menjejak tanah itu yang mengarah ke sana. Kenapa? Ini supaya postur kita bagus. Kalau nggak percaya coba saja. Kalau kawan-kawan mau nembak ke kanan, coba kaki kiri, kan misalnya anggaplah kawan-kawan ininya kaki kanan ya. Kawan-kawan mau nembak ke kanan, tapi coba kaki kiri itu arahin ke kiri, terus tembak itu bola ke kanan. Bakalan sulit banget, bro. Dan begitu juga sebaliknya. Kawan-kawan mau nembak ke kiri tapi kaki kirinya tuh mengarah ke kanan, itu kayak gini jadinya kakinya. Tidak sesusah yang barusan. Kalau planting footnya ngarah ke kiri tapi nembak ke kanan, itu lebih susah lagi. Nah ini yang bikin kiper itu ngebaca bahwa bola itu akan diarahkan ke kanannya dia, atau ternyata ke arah kirinya dia kan. Itu yang pertama, tipuannya Alexis Sanchez. Yang kedua adalah ini, ketika bola ditembak. Kalau kawan-kawan aku ingin lihat begini, kenapa ini faktor lagi kenapa kipernya tertipu adalah gerakan kakinya Alexis Sanchez itu begini, setengah memutar ke kirinya dia ya, ke kirinya Alexis Sanchez. Nah, bagaimana ceritanya kaki yang memutar ke kiri tapi bolanya ke kanan? Kuncinya adalah begini, memang kakinya memutar ke kiri kan begini ya, set, tapi dia menghajar bola itu ketika kaki itu masih sebelum memutar ke kiri, sehingga begini, set, bola sudah bergerak baru kakinya memutar ke kiri. Ini kalau kawan-kawan lihat saja nanti di replaynya, terutama ketika disorot bagian atas itu kelihatan banget bola kakinya dia gini, ses, tapi bolanya itu dihajar sebelum kaki dia memutar ke kiri. Dan ditambah juga pergerakan anggaplah ini pergelangan kaki ya, dia begini. Dan ini adalah teknik yang sulit. Kalau nggak percaya, coba saja nendang kayak gitu, bro. Kalian mutar ke kiri nendangnya, tapi bola itu dikena kaki itu sebelum kaki putar ke kiri. Itu faktor kedua yang bikin kiper ketipu. Nah, faktor ketiga, jikapun kiper itu tidak tertipu, ini bola di pojok banget dan cukup keras. Ini akan sama seperti tendangannya Hakan. Walaupun kipernya bener loncat ke kiri, ini perkiraanku bola akan tetap masuk ya, 85% bola pasti tetap masuk. Ini karena di pojok banget. Nah ini yang aku bilang kenapa kemarin komentatornya what a penalty, dia bilang gila penaltinya keren banget. Kawan-kawan pasti ya namanya penalti kan wajar aja masuk. Enggak, itu Lautaro Martinez itu striker kelas dunia, dia sering banget penaltinya nggak masuk. Karena penendang penalti itu ya memang betul sebagian besar tendangan penalti itu masuk, tapi nggak segampang itu juga, apalagi kita berhadapan dengan kiper tingkat profesional. Gitu bro, dari 2 gol Inter itu aku ulas ininya ya. Nah sekarang kita bahas pertandingan Yann Sommer. Yann Sommer melakukan satu penyelamatan dari yang sangat penting, yang sangat sulit menurutku, sundulan Retegui itu. Kalau itu Audero aku yakin itu gol. Itu big chance-nya siapa namanya? Big chance-nya Genoa. Kalau di sini kelihatan mereka punya 3 big chance, salah satunya ya dari sundulan Retegui itu. Kemudian dari 3 ini aku setuju De Vrij bermain dengan sangat bagus. Bintangnya lini pertahanan kita, aku setuju banget, dia melakukan banyak sekali. Dia ada blocking shot 1, ada 2 interception, kemudian memenangkan duel 3 kali, kemudian akurasi passingnya 89%, ya cukup bagus. Nah yang hebat adalah long ball dia, ada 3 long ball yang tepat sasaran, dimana ini biasanya bukan ranahnya si De Vrij. Kalau antara Augusto dan Benjamin Pavard aku ngelihat standar. Bukan jelek loh ya, tapi sesuai standar mereka. Pavard lebih bagus Augusto, tapi di antara ketiga ini memang De Vrij yang sangat menonjol banget menurutku. Terutama dia adalah jadi inisiator terjadinya gol dari si Aslani, gol pertama Inter. Nah kemudian naik ke lapangan tengah. Ini Dumfries aku setuju banget nih. Dumfries paling kecil nilainya 6,4. Bahkan kalau aku akan kasih ini 5,5 atau 5,7.
apa yang harus aku udah banyakan back pass, kemudian Blas nggak ada chemistry sekali sama antara dia dengan Pavard. Ketika Darmian masuk, chemistry-nya lebih bagus, sehingga Pavard pun jadi nggak bisa maksimal ketika melakukan overlap. Dan ya kelihatan banget Pavard nggak berani terlalu banyak maju karena Dumfries sering-sering nggak mau mundur dia. Aslani menurutku ini dikasih nilai 7,9, tapi aku lebih setuju pemain terbaik di lapangan tengah kita adalah Barella Barella kemarin ngemong lapangan tengah karena Mkhitaryan tidak maksimal. Aslani bagus di babak pertama. Aslani sangat mendominasi lapangan tengah, tapi di babak kedua ya cukup berdosa memang. Dia terjadi penurunan drastis, kemudian ada blunder juga yang akhirnya berujung gol. So Aslani 7,9, kalau aku sih 7,5 kasih. Ingat, aku bukan bilang Aslani jelek ya, tapi memang ada periode di mana dia sangat menurun permainannya. Terutama kenapa kawan-kawan kan ada yang tadi nanya kenapa kok tidak build up, kenapa kok long ball aja. Karena begini, Inter itu dengan cara bermainnya sekarang sering sekali Inter harus mengumpan secara cepat. Ibaratnya nggak boleh sampai mikir, harus langsung ngumpan gitu, nggak boleh mikir. Nah kemarin itu ketika periode Aslani menurun itu adalah Aslani satu terlalu banyak mikirnya, kemudian dua dia banyak kesalahan. Untung beberapa kali dia berusaha ngegocek terus kena pelanggaran. Coba kalau itu nggak pelanggaran kita bisa kebobolan lebih banyak lagi. Dan tampaknya ini bikin kepercayaan dari rekan-rekannya itu jadi menurun, sehingga ketika pemain-pemain Inter harusnya ngumpan ke Aslani untuk menjaga aliran bola tetap lancar. Aduh, nanti kalau aku oper nanti jadi rusak lagi, nanti jadi blunder lagi. Akhirnya mereka nggak jadi ngoper Aslani. Ya udah ke depan aja. Nah ini yang bikin Inter banyak kehilangan bola di periode yang aku anggaplah bilang periode kelam 15 atau 20 menit itu. Kemudian Mkhitaryan juga banyak kesalahan. Ada satu yang paling jelas, seandainya aja dia ngumpan ke Alexis Sanchez itu sudah pasti gol, tapi dia malah tembak sendiri dan bolanya kena blok. So Mkhitaryan not bad, tapi tidak sebagus biasanya. Kalau Barella top, Marco top. Betul banget, kemarin itu Barella terutama di babak kedua dia yang benar-benar berkorban, tidak terlalu banyak maju karena harus menjaga si Aslani sama Miki yang agak banyak melakukan kesalahan ini. Tapi di sisi lain juga Barella banyak membuang peluang. Dia itu kalau nggak salah berapa melakukan tembakan. Nah 2 tembakan off target. Nih dia nggak kelihatan, sorry. Nah ada 2 tembakan dia yang off target dan ada 2 big chance yang dia miss. Itu dah yang off target tuh sudah benar-benar tinggal ditembak. Kalau saja akurasi tembakan dia lebih bagus, itu pasti akan beda hasilnya. Sebenarnya ini yang dibilang oleh Inzaghi. Ketika melawan Lecce kelihatan kami bermain dengan mudah, padahal sebenarnya itu enggak. Sebenarnya dalam pertandingan lawan dalam pertandingan lawan Genoa kemarin pun kalau Nicolo Barella tidak membuang peluang, itu 2 sudah gol. Kalau Mkhitaryan dia ngoper ke Alexis Sanchez sudah 3 gol. Kita bisa menang 5-1. Ini yang dibilang bahwa kadang-kadang skor itu tidak mencerminkan apa yang terjadi. Lawan Lecce kita memang menang 4-0, tapi sebenarnya pertandingannya ya nggak gampang-gampang banget. Kalau lawan Genoa juga memang ada periode kita menurun, tapi sebenarnya kita ya nggak jelek-jelek banget juga mainnya gitu loh bro. Antara Lautaro dan Alexis aku tidak ada yang menurutku tidak ada yang sangat luar biasa dari Lautaro. Menurutku dia tidak bermain jelek. Kalau ada yang harus dikritik dari Lautaro, aku sudah bahas di live reaction ya. Ada beberapa kali di mana dia seharusnya mengambil keputusan cepat, terutama yang paling aku sesalkan adalah ada dia bawa bola, ada 3 yang siap diberi umpan. Ada Di Marco di sayap kiri, kemudian ada Alexis Sanchez dekat banget, dan kemudian di kanan itu aku lupa ada 1 orang lagi, siapa ya? Kalau nggak salah kan yang main itu ada Barella, ada pokoknya aku lupa banget, sorry. Ada 1 lagi di kanan. Itu ada benar-benar 3 pilihan dan dia kelamaan mikir. So dan itu bukan cuma 1 kali kejadian. Kalau nggak salah ingat ada 3 kali
Lautaro mementahkan serangan Inter gara-gara dia terlambat mengambil keputusan dan ada keputusannya yang salah gitu bro. Alexis Sanchez tanpa diragukan lagi, ini menurutku penampilan terbaik Alexis Sanchez di musim ini. 1 gol, 1 assist dan dia mengkreasikan beberapa peluang Inter. Kalau kita lihat di sini dia golnya 1, assist 1, padahal expected assist dia cuma 0,12. Tetap gede namanya. Shot on target 1 juga. Kemudian dia 28 sentuhan. Chemistry dia dengan Lautaro aku ngelihat berjalan dengan baik. Ada 16 umpan dia yang akurat dan long ball dia semuanya akurat. Tidak ada yang meleset. Ground duel ya 50-50 lah ya, 2 kali duel, 1 kali menang, 1 kali kalah. Padahal sebenarnya beberapa kali dia ini. Tapi duel itu kan ketika pegang bola ini kan yang namanya duel. Ketika bolanya belum didapatkan kemudian dia adu body charge itu kan memang gutuk-gutuk aja dia jatuh. Ya seperti yang aku bilang memang Alexis Sanchez itu skillful tapi secara fisik dia memang udah tua. Oke, itu guys pembahasanku dari aspek teknis, jalannya gol, jalannya pertandingan. Kalau dari golnya Genoa aku nggak terlalu bahas karena ya itu bukan berasal dari build up yang bagus-bagus banget, tapi lebih ke kesalahan dari Internya, ya kesalahannya Aslani sih. Dan itu juga kalau saja Sommer tidak kehalang pandangannya, mungkin itu bisa di save oleh Sommer. Alright, tetap kita harus syukuri kita berada di puncak dengan selisih 15 poin dari Juventus. Dengan Juventus mainnya juga nggak bagus. Milan juga walaupun menang, menurutku secara objektif Milan nggak terlalu bagus juga mainnya. Mereka melawan berapa itu kan 2 yang kena 1 kena kartu merah baru menit keberapa baru mereka nyetak gol. Bahkan dengan keunggulan pemain pun tidak terlihat mereka sangat superior dibandingkan Lazio. So ya kita harus syukuri. Ya kembali quoteku, ugly win itu adalah salah satu syarat bisa jadi juara, karena kita nggak mungkin terus-terusan main bagus. Kalau setiap kita main jelek kita gagal menang ya susah bisa juara kan. Oke itu dulu, sampai jumpa, ciao, terima kasih.